Clarita itu mengklaim bahwa dirinya itu diserang oleh dua makhluk gaib. Menurutnya, katanya si Clarita gitu ya, itu sosok pertama badannya besar. Hei penyuram, kembali lagi di Dongeng Suram. Nah, Dongeng Suram kali ini agak cukup berbeda guys, karena gue akan membahas mengenai sebuah kasus kesurupan. Oh gila. Ini kasus kesurupan yang terjadi di Filipina, yang dimana ini yang kesurupan adalah seorang perempuan bernama Clarita Villanueva. Nah, buat lo semua yang belum subscribe Dongeng Suram, subscribe sekarang biar gak ketinggalan sama konten-konten menarik dan suram-suram dari Dongeng Suram. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, jadi kisah mistis dari Clarita Villanueva ini merupakan sebuah kisah di mana dia ini diganggu dan juga digigit oleh makhluk tak kasat mata. Masalahnya bukan di rumah apa di mana? Penjara. Gokil ya. Baru depannya udah gokil ya. Nah, jadi kisah ini menurut gue sangat menarik karena melibatkan banyak pihak. Jadi nggak cuman dia doang yang kesurupan, tapi juga melibatkan sipir-sipir penjara. Ada pastor juga yang akhirnya nanti bantuin dia. Tapi ya, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, seperti yang tadi gue jelasin di awal, bahwa ini cerita mengenai Clarita Villanueva, di mana dia tinggal saat itu di Filipina. Dia masih Asia-Asia juga. Clarita ini memiliki masa kecil yang memang terbilang gak biasa dan juga agak aneh serta sulit gitu. Karena pada masa itu dia ini lahir tahun 1940-an, di mana dia lahir tanpa seorang ayah. Sehingga ibunya yang kerjanya itu dukun, Pak. Nah, ibunya dukun gitu. Dan di mana pas umur dia 12 tahun, nyokapnya meninggal dunia. Tapi ya itu, dari kecil dia sudah terpapar gitu, terkontaminasi oleh hal-hal gaib dari kecil gitu kan. Nah, akhirnya untuk bertahan hidup, untuk berjuang gitu, untuk kesehariannya, dia ini menjadi pekerja seks komersial atau PSK gitu, dan juga penari erotis di jalanan. Sehingga ya hari-harinya tuh diisi sama ya itu, nyari pelanggan dari bar to bar kayak gitu-gitu ya. Nggak boleh deh. Pada bulan Mei di tahun 1953 itu si Clarita itu menjalani rutinitasnya sehari-hari lah kayak biasa. Namun pada saat itu ia itu berpapasan dengan seorang pria di sebuah bar katanya. Nah, pada awalnya dianggapnya itu si pria ini ya cuman ya laki-laki hidung belang yang pengen jasanya dia gitu. Ya kan, kayak biasa lah gitu. Nah, cuman ternyata salah besar gitu. Ternyata pria yang ia kira ini sebagai pelanggan merupakan seorang polisi yang lagi nyamar, Pak. Undercover police. Ya, harusnya gitu. Gitu. Jadi dia ini keciduk lah ibaratnya gitu. Ya kan, dikira itu ternyata dikira pelanggan, ternyata malah polisi yang lagi menyamar atau undercover police. Karena memang di Filipina itu prostitusi memang ilegal. Maksudnya nggak kayak Indonesia kan, mungkin masih ada ya abu-abu lah gitu. Cuma kalau di sana beneran ilegal, nggak boleh. Nah, di dalam penjara inilah akhirnya nantinya publik dari Filipina akan melihat atau menyaksikan sebuah kasus kerasukan atau kesurupan yang paling fenomenal yang pernah terjadi di sana pada saat itu gitu. Nah, awalnya si Clarita itu sering terdengar teriak-teriak di dalam sel penjaranya sendirian. Karena emang dia sendirian gitu di selnya, nggak sama orang-orang lain. Ketika akhirnya si petugas itu datang ke selnya si Clarita, mereka ini sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Katanya si Clarita itu menderita luka atau dia terluka lah gitu. Dan juga ada bekas gigitan pada tubuhnya. Aneh kan? Lu ya gitu. Yang lebih aneh lagi, ternyata Clarita itu yang tadi gue bilang kan ada di selnya sendirian, sehingga nggak mungkin ada yang menggigit tubuhnya dia gitu. Gak make sense kan, kayak ngapain gigit diri sendiri gitu kan. Ya jadi petugas juga bingung kayak bagaimana dia mendapatkan luka atau gigitan tersebut. Karena katanya si luka atau gigitannya itu ada di posisi yang mana dia tuh gak kejangkau gitu, kayak ya gak dijelaskan secara detail ini di mana, tapi kayak let's say di punggung, gimana gigit punggung anjing gitu kan. Jadi kayak gak mungkin kalau dia menggigit itu sendirian. Ya udah dong, karena bingung tuh petugas, akhirnya dia nanya ke si Clarita gitu, kayak lu kenapa gitu kan, kok bisa gitu.
kok lu bisa tergigit atau terluka seperti itu? Nah, Clarita akhirnya membicarakan atau memberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Clarita itu mengklaim bahwa dirinya itu diserang oleh 2 makhluk gaib. Menurutnya, katanya si Clarita gitu ya, itu sosok pertama badannya besar dan juga ada bulu-bulu di tubuhnya. Nah, sementara sosok kedua itu lebih kecil dan juga katanya cukup tampan dan memiliki kumis yang tebal. Katanya gitu. Awalnya sih si petugas tuh curiga, jangan-jangan ini emang si Clarita aja gitu yang ngalamin gangguan kayak panic attack atau apa sehingga dia melukai dirinya tanpa sadar. Nah, cuman setelah beberapa minggu berlalu, kejadian aneh terus terjadi dan bahkan makin menjadi-jadi. Nah, masalahnya apa yang terjadi gitu? Katanya Clarita nggak hanya digigit doang, tapi dia juga dilempar ke sana kemari mencari alamat. Jadi dia itu dilemparkan ke sana kemari di dalam selnya sendiri. Jadi makin gak make sense gitu. Saat berita tentang peristiwa aneh ini terjadi, nah akhirnya kan wali kota pada saat itu namanya Arsenio Lacson itu memerintahkan agar si Clarita ini diperiksa di luar penjara gitu. Kayak, ini kenapa gitu? Kayak ada apes gitu kan. Nah ini mulai agak-agak goblok lebih serem gitu. Nah karena waktu ketika petugas mencoba untuk mengeluarkan si Clarita dari selnya, nah terjadi peristiwa yang sangat aneh dan mungkin dia juga kayak, how? Kok bisa gitu? Luka gigitan tiba-tiba muncul Pak di lengannya atau di kulitnya si Clarita. Seolah-olah itu ada makhluk tak terlihat yang mengunyahnya hidup-hidup. Jadi kayak ibaratnya petugas gini, set, ada gigitan. Jadi kayak apa? Harusnya malah si sipirnya tuh mikir, apakah benar ya selama ini diomongin sama si Clarita gitu kan? Nah, gitulah ya intinya. Ketika akhirnya si Claritanya tenang, ya udah si Arsenio tuh si wali kota meminta Clarita untuk menggambarkan sosok makhluk yang menyerangnya di dalam sel. Nah, cuman di sini juga makin aneh karena setiap Clarita mencoba untuk melakukannya, yaitu yang menggambar gitu. Entah gimana, tapi dia makan kertasnya yang disuruh buat dia gambar. Dan juga pensilnya tuh dilempar jauh-jauh. Jadi emang agak aneh, jadi kayak apa yang merasuki dia nggak mau terpampang gitu ibaratnya, kasarnya gitu ya. Lu ini setiap lagi mau gambar kertas dimakan, jadi kayak itu aja udah gak wajar gitu ya. Jadi ya aneh gitu. Akhirnya tim dokter kan meriksa nih gitu kan. Nah dan tersimpulkan lah ternyata bahwa si Clarita nggak sama sekali mengalami gangguan mental. Jadi ya itu sesuatu yang benar-benar ya real gitu katanya. Dan ya karena itu juga dia nggak punya gangguan mental, sehingga juga apa yang dialami sama dia, yang mana tuh ada bekas-bekas luka segala macem, dia tuh si dokter-dokter ini nggak tahu atau nggak bisa menjelaskan bagaimana dia mendapatkan luka tersebut. Jadi masih misteri banget gitu. Akhirnya peristiwa ini bocor nih ke publik Pak. Wartawan-wartawan lokal pada, saya dapat berita nih. Wah ya kan. Akhirnya udah wartawan lokal pada tertarik semua dan konferensi pers pun digelar. Di mana konferensi pers tersebut itu dihadiri oleh para dokter dan juga banyak wartawan atau pers lah. Lagi ngobrol sana sini, tiba-tiba si Claritanya itu berteriak-teriak sendirian, kerasukan lagi. Dan itu sangat-sangat menggemparkan. Karena wartawan yang ada di lokasi pada saat itu akhirnya langsung mengabadikan momen itu secara langsung atau live. Dan bahkan foto Clarita itu dengan ekspresi histeris dan kegilaannya itu muncul di halaman surat kabar dan juga akhirnya menghebohkan publik Filipina gitu. Akhirnya semakin banyak nih orang-orang atau netizen lah pada saat itu tertarik untuk mengikuti perkembangan kasusnya si Clarita ini setiap hari. Jadi benar-benar yang jadinya kalau ibaratnya kayak sekarang viral, TikTok isinya dia semua, YouTube isinya dia semua gitu. Iya, intinya semua media pada saat itu ngeliputnya dia karena itu gokil gitu kan. Nah cuman karena dia ini makin terkenal ya, akhirnya dokter-dokter juga pada sebel. Karena menurut mereka jangan-jangan ini si Clarita cuman berpura-pura kerasukan sehingga dapat perhatian dari orang-orang. Gitu, ibaratnya kayak, karena pada saat itu emang dia kayak selebriti, bener-bener di mana-mana tuh dia isinya. Jadi emang segitunya gitu lah. Nah cuman ketika dokter menunjukkan ketidaksukaannya atau ketidaknyamanannya terhadap apa yang dilakukan sama si Clarita, yang sebenarnya yaitu dia kerasukan gitu. Clarita atau entitas lah atau yang ngerasukin dia itu menatap dokter dengan marah. Dan lo tau gak apa?
Clarita kemudian itu mengancam bahwa dokter itu akan mati. Keesokan harinya, dokter tersebut dinyatakan meninggal dunia. Padahal Pak, itu sebelumnya dokter katanya sehat walafiat. Allahu a'lam, itu benar-benar yang sehat, tiba-tiba mati. Gimana tuh ceritanya? Cuman gilanya, ternyata dokter itu juga bukan korban terakhir dari entitas atau yang merasukin dan mengendalikan si Clarita ini. Pada sebuah kesempatan, ternyata ada seorang petugas senior di penjara yang menendang Clarita karena menolak perintahnya. Ya mungkin kayak disuruh ngapain tapi ya nolak atau apalah ibaratnya gitu. Nah, Clarita itu melihat petugas tersebut dan mengucapkan kata-kata menakutkan. Jadi kata-kata itu kayak, kamu akan mati. Ya cuman suara perempuan kali ya gitu. Hanya 4 hari setelah kejadian tersebut, sang petugas itu pun juga tewas secara misterius. Jadi kayak emang apa ya? OP ya ini. OP itu overpower. Jadi emang gila gitu. Makanya publik aja sampai gempar gara-gara itu. Nah, akhirnya ketika berita tentang kematian 2 orang tersebut tuh, yang dokter sama si sipir penjara itu, tersebar lah akhirnya ke publik. Nah, semakin banyak orang yang takut untuk berdekatan dengan si Clarita. Ya karena takutnya nyawa mereka juga terancam gitu. Kalau misalkan si Clarita marah, atau Claritanya pundung, atau yang si entitas di dalamnya itu pundung, ketam semua orang di samping-sampingnya gitu. Nah, pada titik ini itu si Clarita udah nampak apa ya, bisa menerima lah gitu secara nggak langsung, dimana dia memang kayaknya nih harus hidup berdampingan dengan entitas yang selalu mengganggunya. Nah, cuman untungnya masih ada orang yang bersedia untuk membantu si Clarita ini, yaitu Pastor Lester Sumrall. Nah, si Pastor Lester Sumrall ini itu bertanya kepada petugas tentang ciri-ciri gimana sih entitas atau ciri-ciri entitas atau setan yang merasuki tubuhnya Clarita saat itu, based on kesaksian dari si Clarita itu kan. Kayak bentuknya apa, yang kayak gimana gitu. Si pastor ini pun juga akhirnya bertanya sama dokter yang merawat si Clarita gitu, untuk memeriksa bekas luka di tubuh Clarita untuk mencocokkan dengan bentuk gigi entitas tersebut. Jadi berarti kayak emang dia udah percaya gitu, kayak bahkan emang dia dirasukin gitu. Jangan-jangan emang posisi wedok banget tuh. Dia juga berbicara dengan dokter yang merawat si Clarita, gimana dia mendapatkan luka tersebut, dan juga memeriksa bagaimana bentuk lukanya. Karena dia pengen nyocokin nih bentuk gigi setannya yang digambarkan dengan apa yang bekas lukanya itu mirip nggak, sama nggak gitu kan. Kalau beda ya apakah ada perbedaan gigitan gitu, apa mungkin kayak ya dia gigit sendiri tapi ternyata setannya bentuknya lain, kan kita nggak tahu. Nah, itu yang lagi dicek sama si Pastor Lester Sumrall. Akhirnya setelah melakukan pengecekan, nah si pastor itu akhirnya menyimpulkan bahwa memang si Clarita itu beneran kerasukan, Pak. Gitu. Jadi dia bukan main-main atau bukan bohongan nih, ya kan? Iya, bukan cari perhatian, tapi memang beneran kerasukan dia. Akhirnya setelah mendapatkan izin dari petugas dan segala macam, si pastor ini memasuki selnya si Clarita untuk memulai eksorsisme atau ritual pengusiran setan. Nah, saat si Clarita dan juga pastor ini berada di dalam satu ruangan, nah si Clarita itu mengeluarkan kata-kata dan makian penuh kebencian. Si Clarita ngomong begini, I hate you. Namun Pastor Sumrall itu dengan tegas menjawab, I know you hate me, but I'm here. Kasarnya gitu ya. Jadi emang dia ngomong ke setannya bahwa aku tahu kau membenciku, tapi aku datang untuk mengusirmu. Nah, itu dia langsung ngomong ke setannya tuh, karena dia tahu mungkin yang ngomong kasar ini adalah setannya, bukan si Clarita yang asli lah gitu. Nah, yaudah, ritual pengusiran ini berlangsung selama 3 hari 3 malam, Jadi nggak cuma 3 menit, 3 detik, 3 jam, tapi 3 hari. Capek. Ya kan? Nah, yaudah, setelah ritual tersebut, mata Clarita itu dikabarkan tuh bersinar dan penuh dengan amarah. Ya mungkin gak sinar yang literally sinar gitu ya, tapi kayak beneran yang kayak berbinar yang marah gitu. Nah, yaudah, dari situ setelah perjuangan yang keras, akhirnya si Pastor Lester Sumrall itu berhasil untuk menaklukkan sang setan, sang iblis, sang demon. Ketika si Clarita akhirnya sadar nih, kayak udah I'm free gitu kan. Nah, dia ini merasa jauh lebih baik dan juga bisa tersenyum lagi kata. Dan di depan Pastor Sumrall, si Clarita dengan lega berkata bahwa they're gone, mereka telah pergi katanya gitu, Pak.
Nah, cuman setelah si entitas atau setannya pergi, nasib Clarita juga pergi. Jadi ibaratnya kayak nggak diketahuin setelah itu gimana. Karena media lokal atau media-media di Filipina pada saat itu udah mager untuk ngeliput si kehidupannya Clarita. Karena ini udah nggak ada yang viral lagi. No more ghost, no more stories sih. Anjing. Nah, cuman meskipun begitu, kasus kerasukan yang menimpa si Clarita ini bisa jadi pelajaran, Pak. Bisa jadi contoh bahwasanya memang kalau ada orang kerasukan, ya bisa hal-hal kayak gini terjadi gitu. Jadi jangan negative thinking dulu. Wah, ini orang bohong nih. Wah, ini make up stories nih. Belum tentu. Jangan-jangan emang dia kerasukan. Bahkan dia juga sempat dijadiin film berjudul Clarita di tahun 2018 atau 2019 gitu. Ntar muncul nih. So, thank you banget yang udah nonton sampai akhir ya, para penyuram setia. Wes, gokil banget. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe tentunya biar nggak ketinggalan sama konten-konten Dongeng Suram ya. Alright, segitu aja dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe Dongeng Suram untuk kalian yang sedang berhura.